Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Salistianingsi, NIM B1A11808. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai permintaan nilai ekonomi data yang terdiri dari 2 poin. Poin pertama yaitu data sebagai produksi. Poin kedua, data menciptakan informasi dan mengalihkan ke seluruh agen. Lalu berikutnya karakteristik ekonomi data yang terdiri dari 3 poin. Poin pertama yaitu non-rivalry. Poin kedua, eksternalitas privasi. Yang ketiga, eksludabilitas sebagian. Di sini saya akan memulai dari poin pertama yaitu data sebagai produksi. Data sebagai produksi menurut pemahaman saya yaitu dia memiliki fungsi penting dalam suatu perusahaan, di mana dia sebagai input dalam produksi produksi pelayanan ataupun jasa. Dalam mengembangkan suatu perusahaan pun suatu perusahaan membutuhkan data, karena di situ dia akan mengacu kepada data tersebut untuk mengembangkan pelayanan dari produksi barang itu sendiri maupun pelayanan dari produksi jasa tersebut. Oke, kita melangkah ke data menciptakan informasi dan mengalihkan ke seluruh agen. Di sini menurut pemahaman saya data tersebut dijadikan sebagai acuan perusahaan untuk mengevaluasi perusahaan tersebut agar lebih baik lagi. Dilihat dari data-data tersebut, entah dari segi iklannya untuk dikembangkan ataupun mungkin dari segi produknya, kualitasnya dikembangkan, dan jasanya pun produksi jasanya pun ditingkatkan. Yang jelas di sini data tersebut dijadikan bahan dijadikan bahan evaluasi untuk perusahaan tersebut. Berikut kita melangkah ke ekonomi data yaitu non-rivalry. Non-rivalry menurut saya digitalisasi yang dapat mengurangi biaya duplikasi. Contohnya kita ambil ke konsum itu yang publik, dimana konsumen ketika memakai produk tersebut secara terus-menerus, dia akan merasa bosan, dan disitulah biaya duplikasi tersebut bisa berkurang. Lalu kita melangkah ke eksternalitas privasi. Eksternalitas privasi menurut saya kemampuan perusahaan tersebut dalam mempublikasikan informasi mengenai perusahaan tersebut dalam global audience, tetapi masih dalam dalam batas wajar. Artinya tidak semua dipublikasikan, cuma ada yang memang harus ditahu untuk konsumen dan ada yang tidak bisa ditahu, yang dimana di sini menjadi privasi dari perusahaan itu sendiri. Lalu kita melangkah ke eksludabilitas sebagian. Eksludabilitas sebagian di sini yang dimaksud kemampuan perusahaan itu sendiri dalam menjaga privasi perusahaan itu, yang seperti saya bilang tadi, walaupun ada yang harus dipublikasikan agar ditahu konsumen mengenai perusahaan tersebut, tetapi tetap ada beberapa yang mungkin itu tidak bisa ditahu konsumen, sebagai yang dimana itu dijadikan sebagai privasi perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.